nyoba uji coba bikin blondo itu, tapi enggak pernah 2 jadi. tahun? Iyo. Wah, habis bebek berapa itu? Dimakan sendiri? Istri sudah marah-marah. Istri sudah marah-marah. Wah, ngapain beli bebek terus beli ayam, beli bebek terus dicoba enggak pernah jadi, dibagi-bagi ke gitu. Leo Nyoto Handoko. Halo bro, Apa kabar, luar bro? biasa. Wah, ini Selalu. kehormatan loh nih. Perdana didatengin bosnya Malioboro Ayam Solo, bosnya Bebek Meropo Solo, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Kebalik kehormatan diundang sama ini bos besar Solo ini, kehormatan saya yang terhormat. Kita masih orang kecil, Bos. Leo, ini saya ini ngundang kamu karena saya melihat itu Leo itu mulai dari nol. Saya tahu dulu waktu beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin 10 tahun lebih ya. Iya, 10 tahun yang lalu ya. Itu kan kamu masih jualan obat kan itu? Iya, apa masih tuh? sales ya. Obat kuat. Ya, kamu datang tawarin saya obat itu multivitamin dan lain-lain itu. Iya, betul. Sekarang sudah cabangnya bebek di mana-mana. Itu kamu luar biasa sekali loh. Ya, puji Tuhan lah. Sedikit-sedikit luar yang penting biasa. jalan itu. Luar biasa lah, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ya kan salah satunya kamu pelanggannya yang bantuin saya. Wah, enggak ada Iya, nih Bos Erwin yang mayoni gitu, yang enggak ada yang mayoni ya susah nih saya naik-naiknya. Amin, saling Naik bantu ya, peringkatnya. Betul, cocok. Saling bantu. Cocok. Awal mula itu Leo bisa buka restoran ayam Malioboro di Solo Baru itu gimana? Kan itu dulu mami kan? Betul. Jadi Malioboro itu apa namanya? Saya generasi kedua. Jadi Malioboro awalnya bisnis pertama saya sebenarnya bukan Malioboro sih. Sebenarnya di apa namanya? Multi level itulah. Di multi level itu kita jualan sabun, jualan sampo, jualan obat gitu ya, vitamin-vitamin. Saya sempat nawarin Obat kuat. Ya. macem-macem lah. Ada skincare juga gitu kan. Iya, Nah, iya. macem-macem. Awalnya sih itu. Cuma kenapa saya mulai terjun ke sana? Karena dulu Malioboro itu sempet ini apa namanya? Kita sempat ngalami krisis waktu itu. Jadi orang tua kebetulan sakit pertama kanker payudara. Nah itu masih usaha orang tua waktu saya masih kuliah ya. Jadi usaha orang tua masih jalan. Jadi income masih ada lah. Asuransi masih di backup. Nah yang kedua ini setelah 8 tahun kemudian, yang kedua ini orang tua mama terutama kena kanker. Kanker payudaranya itu kumat lagi. kanker yang kedua pindah ke paru. Nah, di situ ekonomi keluarga benar-benar monteng. Jadi semua rumah, tanah, mobil dijual semua untuk nyambung Biaya hidup. Ya, biaya obat. Dengerin ini Sobat Baron semua nih. Ini kesaksian yang luar biasa loh. Mulainya dari nol ya. Ya habis waktu Habis. itu. Papi juga sempat stres karena di tahun yang sama itu mamah meninggal plus pekerjaan diambil. Lah. Saya waktu itu masih kuliah. Maksudnya diambil gimana, Bro? Pekerjaan waktu itu kan di Malioboro Mangkunegaran. Triwindu. Ya, Mangkunegaran itu di depan Mangkunegaran dulu kan. Nah, itu kan sempat ditutup, enggak boleh kan dibuat relokasi, Ya, direlokasi. Marsopuro. Nah, itu di tahun yang sama itu. Jadi, waktu kita mamah meninggal, di tahun yang sama itu juga direlokasi. Jadi sudah keluar uang, biayanya ditutup. Kerannya uang ditutup. Waduh. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, kunduran truk ya. lah itu apes-apesnya keluarga kita, itu titik terbawah lah. Nah di situ mungkin ada slide-nya sih, saya sempat kirim foto itu, Ya, bisa foto coba Malioboro dibayangin. zaman dulu.
next saja, terus saja. Nah, ini dulu kan Malioboro ini kan yang di depan Mangkunegaran. Nah, ini di tahun yang sama ini. Next lagi. Nah, ini digusur di tahun yang sama. Jadi Ngarsopuro itu jadi Ngarsopuro itu. Next lagi. Nah, ini sampai terakhir Mama. Ini Mama ya? Ya, sudah Mama. kurus betul. ya. Udah kurus, udah habis. Ya barengan sama income-nya. Habis itu income keluarga sih. Nah, kebetulan waktu ini saya masih kuliah. Jadi semester akhir sudah skripsi. Cuma karena kondisi keluarga begini, saya banting setir. Berarti enggak lulus? Enggak sempat selesai. Saya sudah bab 7 udah mau selesai. Cuma ya makin lama makin ini kuliahnya. Koko sih sudah bilang, koko terbesar, Kok Nyonyo udah bilang, ayo nih tak kuliahin aja, maksudnya tak biayain gitu. Cuma tinggal sedikit kan? Ya tinggal sedikit. Cuma kita mikir, waduh kok enggak enak ya, nando tang budi, mendingan ya sudah. Ini pas momentumnya bisnis satunya, maksudnya kita waktu itu udah mulai ngerintis waktu kuliah kan. Waktu kuliah tuh kita udah ngerintis macam-macam bro. Sudah mulai jual baju jual baju tidur. Terus kita juga punya counter makanan juga kecil-kecilan gitu, kerja sama orang gitu. Terus sama salah satunya ya multi level itu kita ngerjain. Yang paling serius ya di multi level itu. Itu paling serius betul. ya. Nah, itu di situ hancur semua itu. Udah mulai keluarga papi juga sempat stres kan, tinggal di Surabaya juga. Jadi melupakan memori sama mami ya kan. Di Solo kan memorinya banyak. Iya. Nah, papi pergi ke Surabaya. Papimu kehilangan banget ya waktu itu. Wah, saya datang di Ya. pemakaman atau mesong mamimu, papimu nangis-nangis luar biasa. Wah, ya itu titik terbawah sih. Drop. Aku sendiri juga sebagai anak lihat shock juga lihat bapaknya drop kan ya, kita anak ya shock juga waktu itu masih kuliah. Kehilangan istri ya, garwa sigaraneng nyawa. Bener. Wah, itu sempat drop, bener-bener drop sih itu papi. Jadi kita anak juga untungnya saya punya pikiran tuh enggak menyerah. Maksudnya, wah ini kondisinya memang sudah begini. Kita nerimo. Ya memang kondisinya sudah berubah, ya kita kudu siap tempur nih. Harus siap tempur. Ya, siap tempur ya. Sudah apapun yang ada di tangan kita kerjakan. Waktu itu yang ada di tangan ya multi level itu. Salah satu bisnis yang tanpa modal enggak pakai modal kan itu kan. Hanya kita belajar. Jangan rajin-rajinan aja tinggalan. Ya sudah itu kerjain. Waktu itu belum merit ya? Belum. Tapi sebentar sudah saya mulai merit. Kamu itu luar biasa ya. Maksudnya kamu sama istrimu tuh kompak sekali. Ya, kebetulan saya dapat pasangan hidup yang luar biasa sih. Itu indahnya kalau kita itu berkeluarga, kita sama istri itu bisa kompak, suami istri itu kompak, itu pekerjaan kita tuh pasti akan berhasil. Diberkati. Bener. Kuncinya sih itu juga sih. Jadi, kalau kita suami istri sepikir, satu keputusan, maju bareng, mundur bareng, ya jalan pasti bisa. Makanya saya beruntung banget punya istri yang luar biasa, Veronica. Bu Vero, saya nggak hadir nih. Luar biasa sekali. Ini cuma dia kalau diajak podcast gini ketemu, ini malu dia. Di balik layar ya. Iya, dia pemain di balik layar. Tapi itu luar biasa. Di balik layar itu biasanya mah luar biasa. Bener di balik layarnya ini luar biasa. Dia yang megang finance kita. Jadi seluruh pembukuan, seluruh keuangan itu dia yang pegang semuanya. Dan Menteri Keuangan ya, Bro ya. Menteri Keuangannya rapi sekali. Itu luar biasa. By the way nih, kalau cowok itu kan biasa punya hobi itu ya, kan? Betul. Itu kalau mengajukan proposal sama Ibu Menteri itu susah enggak nih kamu nih? Oh, sama. Saya pikir semua cowok sama. Oh, salaman sih. Waduh lanange. Ya, betul. Iya, tetap semua susah kalau kita misalnya mau ngomong terus terang, aduh itu buat apa? Enggak kepake begitu. Gitu. Tapi giliran dia tahu-tahu ada parfum. Ya, tapi kan asetnya nambah banyak toh, Bro, dipegang Bu Menteri Keuangan. Iya, betul. Itu yang terpenting. Jadi saya tuh kenal kamu kan sudah lama, itu kebetulan kokomu kan satu kos sama saya dulu. Aku lihat tuh kamu berdua itu kompak gitu loh, kemana-mana kompak, dan ambisimu itu juga ada, bagus. Jadi kalian tuh saling support. Saya tuh bilang sama istri saya, aku dulu ngomong, Leo ini sama si Vero pasti berhasil ini hidupnya, pasti, karena dia
semangatnya luar biasa menggebu-gebu dan terbukti kan sekarang kan. Ya, belum lah, masih jauh nih dibandingkan Enggak dengan lah, kamu. enggak Kita lah. masih Ampun, ngerintis. Bos. Ampun, Bos. Masih dikit-dikit lah. Nah, ini Malioboro ini kan dulu punya Mami. Ya, kan? betul. Sekarang Terus apa? sekarang Leo nerusin. Betul, saya generasi keduanya. Itu Nah, ada ini waktu kita mulai 2007 waktu perjuangan nih. istri. Nah, ini Naik Supra ya? luar biasanya satu-satunya kan enggak mau apa namanya aset yang masih ditinggal orang tua, ya ini motor. Ini bawa apa itu? Obat motor kuat. dari SMA. Motor dari SMA. Itu Wah, bawa dus macam-macam Kamu pokoknya dulu isinya. waktu masih muda keren gitu ya. Sekarang ya masih keren. Cuma montok aja. Kebanyakan hormon, susunya cocok. Nah, ini untungnya Wah, istri itu ini. dari kita bis jadi sampai dengan kita ndelosor pun dia masih mau nemeni. Masih mau nemeni. Iya, betul. Ya asal jangan lupa ya bro, kalau sudah di atas jangan dilupakan istrinya. Oh ya pasti no. Jangan nambah lagi. Ya tak mungkin. Nanti tanduk. Nah, ini betul. Kebetulan ini saya naik motor terus diberkati Tuhan iya, bisa beli mobil. Dari mobil ini mobil pertama saya. Oh, saya tahu nih kamu bawa ke tempat saya kan. Jualan obat itu kan. Iya, Ya. jadi ini dulu kita waktu apa namanya 2007 sampai 2015 itu kita pertama naik motor dulu, motor diberkati sedikit. Jadi dulu tuh kita pakai ini apa kartu kredit modalnya. Oh, Dari gesek. Cuma karena itu kan pembelian di toko multi level itu kan toko, jadi tidak kena cas. Oh. Jadi kita itu pakai beli di sana, kita punya waktu 1 bulan untuk muterin uang, jual, ambil, bayar, jual, ambil, bayar, begitu terus. Itu stres banget karena begitu kita telat bayar, kena dendanya rugi kita. Nah itu, jadi di situ kita mikir otak terus. Makanya kemarin tuh sampai mobil ini itu setiap bulan itu 5.000 km mesti ganti oli. Jadi setiap bulan ganti oli. 5.000 setiap bulan. Tiap bulan. Wow. Bahkan sok enggak sampai. Kenapa? Karena kita muter terus tuh. Jadi kita mobil kecil begini, belakangnya itu dilipat isi barang semua. Ada sabun, ada sampo, ada obat semua. Kita keliling seluruh Jawa, enggak habis enggak pulang. Wah. Dahsyat. Itu dulu. Luar biasa. Tak pikir-pikir kok gendeng juga ya kita ya. Tapi itu yang menjadikan kamu itu sekarang seperti ini tuh ya. Itu Triggernya itu ya betul. Triggernya itu Proses sih seperti ya itu. prosesnya itu. Jadi kita udah kepepet, nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ada yang bisa kita kerjain. Satu-satunya ini yang bisa kita kerjain. Sampai mana kalau keliling? Boy, sampai Bali. Dari ujung ke ujung. Bawa barang gitu. Bawa barang. Itu ndak habis ndak pulang. Jadi kita keliling dulu ke Semarang, bablas ke apa namanya? Terus lagi Pemalang, bablas apa? Ini apa? Arah Tegal. Jakarta. Jakarta. Tegal, Jakarta gitu. Bandung, udah habis baru balik. Udah habis bablas ke Surabaya, alah Malang, bablas lagi sampai Bali. Ndak habis sampai Bali. Itu keuntungan sama biayamu di jalan, makan, bensin masih nutup. Dulu itu apa namanya kalau kita ngomong keuntungan sih waktu awal ndak nutup. Waktu awal. Cuman apa namanya? Aku sih melihat Tuhan itu ndak diem. Tuhan itu adil. Jadi walaupun kita ndak pinter cerita, walaupun waktu itu kita masih bau kencur anak bocah, masih muda, yang ndak pinter ngobrol, ndak pandai teknik-teknik ngomong, teknik menjual, tapi Tuhan itu adil. Jadi setiap kita melakukan apa namanya sesuatu yang terus, itu mesti ada berkat tersendiri buat kita. Dan itu rata-rata itu hukum Pareto namanya, disebut hukum Pareto. Hukum Pareto itu pokoknya kalau kita 10 sponsor 10 orang atau kita cerita ke 10 orang, 2 mesti join walaupun kita bodoh. Nggak bisa apa jelasin gitu. Itu hukum rajinnya begitu, pokoknya kita rajin aja mesti dapat gitu. Yang penting konsisten. Ya, yang penting konsisten. Saya juga bilang kok sama anak-anak buah saya, sama tim-tim saya, yang penting tuh kita tuh konsisten. Betul. Semua tuh nggak mungkin ujuk-ujuk berhasil instan, nggak ada. Kita harus konsisten. Betul. Meskipun kamu punya YouTube, followermu sedikit, viewermu sedikit, konsisten lah terus. Betul. Someday nanti pasti bertambah, Betul, bertahap betul. seiring waktu. Ya, betul. Kan begitu ya. Betul, ya. Dulu waktu kecil ya kita waktu jalanin ini ya
kecil dulu, lama-lama jadi besar, lama-lama membesar, lama-lama membesar. Kita nggak mikir profit dulu, kita mikir pokoknya jalan dulu. Saya nggak nganggur, aku mikirnya itu nggak nganggur pokoknya. Itu ya berdua sama istri? Berdua, itu udah Wah, berdua. Jadi itu elok dari ya. kita masuk dunia itu, apa namanya, di pekerjaan ini berdua, terus berdua. Dari jatuh ya berdua, naik lagi ya berdua. Nah, karena dulu papa cuma bisa ngasih ini waktu bangkrut itu papa cuma ngasih ini yo resep Malioboro, tapi tidak bisa modali. Oh cuman gitu. Bisa tapi nggak bisa modal. Nah, terus tuku bahannya piye? Pikiran dewe. Kita waduh piye ini lama-lama lah dari bisnis tadi kita Dapat mulai modal. dapat modal lah itu cash award-nya 200 juta itu. Dari peringkat ke peringkat kan naik gitu. Nah, sampai kita dapat itu cash award-nya kira-kira 200-an sekian juta lah. Untuk nah, modal. Ini modal awal kita mulai jalan bisnis kuliner. Saya mulai modal sendiri udah waktu itu cari tempatnya aja yang sewanya murah, cari sewa yang murah. Lah sewa murah Di Solo Baru itu kan? Iya, betul. Solo Baru itu kalau orang Chinese bilang kan Tongpe. Tongpe itu Timur Utara. Nah, itu enggak mau. Makanya dipakai usaha 5 sebelumnya, enggak pernah jalan. Ada fotokopi, ada dealer, ada bakmi Jawa, ada ayam goreng, enggak jalan semua. Nek saya dalam nama Yesus pokoknya jalan. Anak Tuhan enggak kenal Tongpe, Bro. Betul, Ya kan? cocok, betul. Ya, kalau dijual murah dibeli aja. Ambil. Ya Iya, orang lain enggak mau, kita Iya, haleluya kan. Iya. Betul. Berkat di tangan Tuhan, Nah. gitu. Bukan di tangan jalan. Betul. Ya, itu akhirnya ya itu Terus bisnis buat, pertama saya. buat kremes, Ya, buat ini. kita mulai pasarin kremes, mulai online-nya. Tapi kemasannya kremesmu itu diganti. enak loh. Zaman kuliah itu kan kokomu jualan Bener. itu. Saya bisa buat makan seminggu itu. Anak kos kalau lagi Iya, betul. krisis kan makannya nasi sama kremesnya enak sekali. Enak, iya, kasih kremes sambel sama kecap gitu Iya, aja udah wes enak ngelawi. sekali. Ngelawi banget. Ya, Nah, itu. ini pertama berarti Malioboro itu di Solo Baru ya langsung buka ya. Pertama kali justru setelah papa ini udah mulai pulih Digusur itu digusur, kan. terus mulai buka yang pertama di RM saya dulu. Oh, hampir RM bersamaan saya sih. dulu. Hampir bersamaan, tapi RM saya dulu. Oh. RM Said itu papa sendiri yang buka, udah mulai bangkit kan semangatnya. Nah, anak-anak mulai kumpul. Ayo mulai tumpuk lagi yo bareng-bareng. Nah, gitu. Nah ya, yang di RM Said itu karyawanmu sudah lama-lama loh ya? Ya, Puluhan tahun ya, ya? udah puluhan tahun. Oh, saya tahu ingat zaman mamimu itu dulu masih sampai sekarang. Loyal Ya, mereka. jarang sekarang orang Ya, seperti itu. jarang sih. Loyal udah puluhan tahun tuh banyak sing di sana Masian. Nah, ini keripik sari ayam. Ya, Belum. Ini keripik sari ayam ini marketingmu piye ini? Ini kan dulu kan istilahnya hanya pelengkap di restoran Malioboro kan? Betul. Hanya pelengkap di restoran Malioboro, terus kamu bisa kembangkan sampai terkenal di mana-mana ada, bahkan sampai Surabaya kalau tidak salah ada ya. Nah, itu satu yang mau saya tanyakan, marketingmu gimana? Yang kedua, cari baku piye itu? Apa enggak pusing? Itu kan godokan sari ayam kan? Betul. Jadi kalau marketing kita ya pertama kali itu dulu BB ya, mulai BlackBerry. Pertama kali itu BlackBerry kita mulai masuk online. Kebetulan di usia saya kan usianya BB itu, saya bisa ngikutin BB, terus mulai ada lagi Facebook. Nah, itu kita mulai post terus, kita mulai bikin. Nah, itu mulai rame di situ, mulai dikenal. Yang pertama online tuh masuk dunia awal kan itu perintisannya. Terus yang kedua kita perbaiki kemasannya. Ya, kemasannya dulu plastik aja, cuma satu plastik aja. Terus kita mulai benerin kemasannya. Jadi kalau kemasannya lebih bagus kan dia lebih tahan lama ya harusnya. Betul. Sekarang udah bisa tahan lebih lama. Dulu kan paling cuma dua bulanan lah, 2-3 bulan. Sekarang sudah bisa 6 bulan, 7 bulan. Nah, 2-3 kali kan. Ya. 2-3 kali lipat kan. Jadi dengan kemasan yang lebih kedap, terus pakai pengawet di luar makanan kan lebih kedap dia. Jadi bisa lebih awet. Ya memang beda ya, bisnis di tangan anak muda itu lebih inovatif. Mungkin kalau orang tua papa itu kan udah enggak. Ya, cuma saya sih mempelajari ya. Jadi bisnis anak muda sama bisnis orang tua. Old style itu dia lebih konsisten. Iya. Old style ya, dia lebih
orang-orang zaman dulu tuh tekun sekali. Di satu titik dia ngejain itu terus tuh kuat sekali gitu. Nah, yang sekarang ini anak muda masalahnya tuh ini sebelum jadi pindah lagi, ini jadi pindah lagi, ini menjadi pindah lagi. Nah, ya kalau berhasil nggak apa-apa kan. Namanya diversifikasi usaha. Iya, betul. Bener. Kamu gitu. berarti sekarang sudah nggak cuman bikin keripik ya? Ini ada bikin abon, sambal juga ya? Sambal, abon, terus ada ayam tapi dikeringkan gitu. Di frozen ya? Bukan dikeringkan, disuir. Tadi ayam suwir. Disuir. Suwir terus digoreng kering gitu, dikeringkan gitu. Itu bisa tahan berapa lama itu? Sama 7 bulan juga, sama. Ada rencana ekspor ke luar negeri atau mungkin sudah? Sementara ini sih sudah dibeli, cuma dijualnya di mana nggak ngerti sih. Jadi kita pokoknya itu dijual kalau nggak salah di Melbourne sama Hong Kong. Wow, pokoknya kita dijual diambilnya tapi di poolnya di Jakarta. Di poolnya di Jakarta, ya betul. Jadi ada vendor gitu. Ada vendornya. Yang ngambil di Jakarta, dan di Jakarta dia yang yang jual keluar gitu. Hebat kamu bro, luar biasa. Berkembang luar biasa. Kalau Malioboro ini cabangnya berapa? Kalau Malioboro sekarang tinggal 2 kan ya, Nameside sama yang Solo. Yang luar kota kemarin kita karena di Jakarta itu pandemi 2 tahun ya, itu susah kita ya. memang nggak bisa ngirim barang masalahnya. Jadi nggak bisa ngirim suplai bahan baku selama kurang lebih kayak seminggu, hampir 2 mingguan kayaknya. Itu nggak bisa, jadi dipaksa tutup, nggak boleh ada pengiriman. Waktu itu masih ekstrimnya itu. Terus kebetulan kontraknya pas habis di tahun-tahun itu. Lah kita kan mikir nih pandemi masih panjang. Apa bisa kita survive dulu, mendingan kita restart dulu aja. Gitu. Dan kebetulan bisnis kalau Malioboro ini kan middle up ya. Jadi segmennya itu menengah ke atas, betul. Jadi kalau pas kondisi-kondisi begini kurang pas. Gitu. Nah, makanya kita ciptakan brand kedua. Yaitu ya Bebek Meropol tadi. Brand kedua berikutnya. Bebek Meropol, enak gak harus mahal coy. Cocok. Nah, ini 2019. Ya, 2019 kita mulai mikirin wah apa ya biar kita ambil ya kayak strategimu kan, ambil atas tengah bawah. Oke, ambil bawah. Pokoknya supermarket bos kan, Palu Gada. Apa-apa lu agak apa gula ada ya. Palu Gada. Nah, itu. Jadi kita ambil marketnya di middle low, menengah ke bawah kita ambil namanya Bebek Meropol. Tapi kan sekarang pasti Bebek Meropol lebih ramai dari Malioboro. Iya, karena segmennya middle low. Kita kenapa bisa dapat sari ayamnya itu dari ini? Karena ininya banyak. Betul. Nah, ininya banyak gitu. Jadi kita bermultiplikasi sekaligus meningkatkan untuk produksi kremes tadi. Kamu bisa bikin ide Bebek Meropol itu apa? Kamu habis ngapain ini bisa ketemu ide warung Bebek Meropol? Ayam. Dulu tuh aku mau jual tuh ayam blondo. Oh, ayam blondo. Seperti yang Sukoharjo itu ya? Sukoharjo. Aku terinspirasi dari situ. Waktu makan di sana tak pikir wah ini kita kudu punya nih ayam blondo nih bakal bagus nih ya. buat nilai uniknya gitu. Tapi setelah saya mulai launching kok Tuhan ingetin, kamu saingan sendiri loh, ayam sama ayam gitu. Terus tiba-tiba langsung terus kalau gimana Tuhan, maksudnya kita kan introspeksi diri ya, berdoa introspeksi diri, gimana enaknya. Terus tiba-tiba ada dorongan itu untuk ke Makano ini bebek Madura. Tak lihat bebek Madura itu hampir sama bebek blondo. Terus akhirnya ya kita coba menikahkan itu. Itu bebek blondo sama bebek Madura itu dinikahkan. Kalau jadilah bebek Madura itu kan ada kayak bumbunya yang minyak-minyak itu ya. Betul. Ya seperti itu ya. Kurang lebih hampir sama. Cuma ini kita kan kalau bebek Madura kan tanpa santan. Nah, kalau ini tanpa santan, tanpa kelapa. Nah, kalau Meropol kan dia kan bahan dasarnya blondo dari kelapa. Betul. Jadi kita nikahkan itu jadilah Bebek Meropol. Itu juga resepnya riset sendiri. Itu riset sih. Wah, itu juga seru juga itu. Jadi aku tuh 2 tahun udah mikir untuk segmen middle low ini. Uji coba bikin blondo itu, tapi enggak pernah jadi. 2 tahun? Iya. Wah, habis bebek berapa itu? Istri dimakan sendiri? Istri sudah marah-marah. Wah, ngapain beli bebek terus beli ayam, beli bebek, terus dicoba enggak pernah jadi, dibagi-bagi gitu. Terus habis itu
apa namanya, singkat cerita sih nggak jadi, sudah 2 tahun nggak jadi. Tapi tiba-tiba suatu malam, tiba-tiba tuh kayak dikasih gitu apa namanya, penjelasan. Jadi di dalam mimpi itu ada proses yang salah, kayak dikasih tahu gitu loh, Leo, ada yang salah Leo, prosesnya tuh harusnya ini, dibalik ini, gantian ini gitu. Baru aku teng, oh iya, apa iya ya? Wah langsung malam itu juga jam 6 aku, setengah 6 gitu ya. Jam setengah 6 saya WA bagian pembelian, Mbak aku tolong beli no barang ini. Langsung, apa namanya, besok pagi ada. Tak coba, tak buat jadi. Wah. Jadi kayak dapat apa ya, apa namanya, arahan lah, dapat arahan. Jadi kok apa namanya, langsung itu bener-bener kayak dikasih tahu ini ada yang salah. Weh ini gini ini digini ke, ini bener gini. Prosesnya salah gitu. Kasih tahu gitu. Loh, tak coba jadi. Loh, jadi tak coba ke papa. Oh, enak gitu. Loh kok enak gitu. Wah, terus tak coba ke semua ngomong ini cocok, enak banget, ini belum ada, unik ini gitu. Kalau yang dulu bilang nggak enak gitu. Apa? Kalau yang dulu yang gagal bilang nggak enak gitu jadi. ya? Terus rasanya nggak karuan, ngalor ngidul gitu. Ini bener-bener cocok, dan cocok sama sambelnya juga. Begitu kita buat sambel sama ininya di klop itu cocok, nyatu gitu loh. Bisa nyatu. Wah, ini cocok. Terus baru itu kita mikir lagi, terus piye ini marketingnya piye? Jual bebek kan mahal. Lah podo karo kita jualan ayam, harganya bisa sama. Piye caranya supaya jual bebek tapi bisa murah? Kita mikir. Ada dorongan disuruh jalan kemana? Tengkleng. Bingung toh? Mana? Tengkleng Solo Baru. Tengkleng Solo Baru, Bu siapa itu? Dia. Bu dia. Nah, Mbak dia. Nah, dia. Apa namanya, ada dorongan. Kowe ke situ kok. Kenapa ya? Aku ya bingung ya. Pokoknya aku suruh ke sana. Ya sudah, aku jalan ke sana, lihat-lihat. Kenapa ya? Apa sing unik dari tempat ini? Terus waktu kita makan tengkleng itu, tiba-tiba terpikir, tengkleng ini kan kepala semua masuk tanpa kita tahu apa ini. Di dalamnya itu kan ada otak masuk, apa namanya, mata masuk, semuanya itu masuk jadi tengkleng semua. Terus jadi inget, kenapa bebekmu nggak mau gituin? Jadi kita beli ekoran semua bisa kejual habis. Kalau apa namanya, ekoran bebek itu kan kita belikan ekoran ya, dia satu hidup itu dia udah dapat kepala, dapat apa namanya, jantung dapat usus, dapat macam-macam itu. Nah kalau kita beli itu dipotong kan kebuang. Kalau beli potongan sudah bentuk potongan kan? Nah kalau bentuk potongan beda kan? Potongan beda. Oh. Itu. Berarti kamu bisa jual jeroannya juga itu? Semua habis. Oh. Wow. Nah dari situ kita baru lihat, setelah dihitung sama istri, kita nyoba hitung HPP-nya, loh kok jadi turun price list-nya. Nah, jualah kita harga di situ. Oh, berarti jual istilahnya usus bebek meropol itu jadi daging campur rempelo ati campur usus jadi satu. Jadi satu. Begitu. Karena kan kita kesulitan jual rempelo atinya. Berarti kalau beli 1 ekor bebek meropol itu berarti sudah include all in. Sudah ada di dalamnya, itu sudah enggak bisa milih-milih kita. Oh, ini mau rempelo ati ini tok atau ati ini tok, itu enggak bisa. Sudah jadi satu rempelo ati, tapi harganya murah. Waktu itu kita jual 15.000 free minum. Saya tuh lihat kamu juga punya peternakan ayam juga ya? Iya, peternakan ayam, betul. Kamu kuasai semua dari hulu sampai hilir. Tapi itu juga ini apa namanya, saya juga belajar sih dari peternakan itu. Jadi pada saat kita bekerja di satu bidang, jangan sampai beda lini sebelum sistem kita kuat. Waktu itu kita ambil, maksud saya mau ambil dari hulu ke hilir nih. Ternyata beda lini itu misalnya kayak ilmu pertambangan sama ilmu peternakan, itu kan beda banget. Iya. Nah pada saat beda banget begini, pada saat kita belum kuat, belum jalan sistemnya, jangan sekali-sekali pindah lini dulu. Itulah waktu itu kesalahan saya, sistem saya belum saya siapkan di yang di rumah makan, saya sudah pindah ke peternakan. Ya, karena food and beverage betul, beda ya. Beda. Nah peternakan ternyata ilmunya beda banget. Itu habis energi saya habis banyak di situ. Gitu. Terus singkat cerita ya, karena kita tidak menguasai ya, kita akhirnya kena virus lah, kebobolan kandang lah, maksudnya pakannya, terus pemeliharaannya juga tidak bisa maksimal lah gitu. Cuma bagusnya dengan kondisi itu tuh kita jadi tahu, kita bisa ngitung harga pakannya.
apa namanya, kita kan bisa ngitung harga pakannya. Kalau harga pakannya segini, berarti harga jualnya sekian. Nah, itulah kita bisa nembak harga ke bakul. Kita bisa nembak harga ke peternak. Wah, hargamu segini kok, masa kau jualnya ketinggian? Ya jangan segini. Ya namanya belajar itu mahal ya. Iya, betul. Itu mahal sih. Jadi semua itu pembelajaran. Ya, betul. Dalam hidup, dalam bisnis itu suatu kegagalan adalah suatu pembelajaran yang mahal. Betul. Kalau saya sih berpikir begitu. Mahal sekali. Mahal sekali. Ya tapi sekarang kan luar biasa nih, bebek monopol cabangnya akeh. Ya, sekarang kita udah ada di 9 outlet. 9 kan luar biasa. Ya, betul. Ini ada alamatnya juga kok, next. Nah, ini beberapa alamat di Solo. Konsep kita bukan yang resto yang kaki butuh 5 investasi besar gitu. Kita middle loh. Jadi yang kaki 5, yang depot gitu-gitu. Nah, ini kita udah ada di 9 outlet ini yang setelah menarik dari 2019. Justru malah pandemi justru karena pandemi itu kita malah sempat buka cabang. Berarti pandemi itu kan tidak semuanya orang susah kan, yang bahagia juga banyak kan. Banyak, betul. Ya, kan? Itu kan cuma kalau kita Ibarat kita kepepet, semakin kepepet kan idenya muncul. Ya. Kalau pandemi kemarin itu kita cuma pindah kantong aja, pindah kantong dalam arti dari yang offline kita pindah ke online, gitu aja. Tapi kan rame kan, masih. Gojek, Grab itu kan masih rame terus kan. Masih jalan. Ini luar biasa, sekarang sudah cabangnya 9. Kapan mau IPO? Wah, belum kepikiran sejauh itu. Cari investor, IPO, dikembangin. 1 tahun harus 100 cabang. Kita masih dalam tahap itu, sistem ya. Sistem itu saya belajar benar-benar, wah ternyata sistem itu penting. Kontrol HPP, kontrol manajemen, kontrol SDM itu penting banget. Itu, karena tanpa itu ya jangan sampai tiba-tiba kamu rame cabang banyak tapi itu semua enggak siap kan. Ya, kasihan investor. Malah ambiar. Makanya kita sampai sekarang pun kita masih terus mendevelop untuk sistemnya. Karena dari sistem auditnya kan dulu kan enggak ada audit outlet. Jadi outlet itu jalan mengalir sakarepe dhewe gitu. Lah iya nek outletnya kita Solo tok ya masih bisa kita kontrol. Luar kota susah. Nah, kalau kita luar kota enggak ada audit, enggak ada cek outlet, wah pasti berantakan, SOP tidak dibakukan. Nah, ini kan kita membakukan semua. Jadi SOP dibakukan, terus habis itu dibagi tugasnya dalam bentuk job desk, terus diaudit kan. Itu. Ini targetmu berapa cabang? 50. Enggak muluk-muluk dulu ya. Nah, 50. Wah, kamu nih realistis. Tapi kalau 50 cepat harusnya tahun depan bisa nih. Mau 5 brand, 50 cabang, masing-masing brand 50 cabang, 500 leader, 5.000 karyawan. Wah, luar biasa. 5 brand itu apa aja? Nanti. Nanti. Ini kan visi kan? Kan ngomong visi kan ini kan? Ini baru 2 kan? Iya, betul. Ya nanti kalau ada bisnis aja lah. Supaya saya ini ketularan gitu loh. Ikutan sukses gitu. Diajari bisnis. Kalau Erwin ya sudah jauh, saya kalah. Ampun lah. Wah, ini luar biasa. Leo, kamu tuh kan 4 bersaudara tuh. 4 ya? 4 semua ya. Cowok semua 4. Ya, saya ketemu papimu kayak old bro. Kakak tertua. Kalian ini anak 4 ini rukun banget di mana-mana sama papi itu rukun banget itu. Pasti ada sesuatu di masa kecilmu. Piye orang tuamu didik kamu tuh luar biasa. Jarang itu. Betul. Zaman sekarang ini jarang. Gitu ya. Padahal mungkin bagi kami sih biasa sih. Maksudnya kita pergi bareng, kita gojek-gojek bareng, bahkan kita seringkali kongko-kongko bareng, bahkan mungkin ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi bareng itu. Jadi, ya. Sama papi itu kayak sama temen ya. Betul. Papi sih mungkin juga dari sisi orang tuanya satu didikan. Yang kedua dari pembawaannya orang tua juga good sih. Papi juga bisa membawa diri artinya dia bukan seorang tipe bapak yang keras, yang saklek, yang mungkin maunya begini ya harus begini, enggak begitu. Papi lebih bapak yang maumu bagaimana, kamu tuh harusnya begini gitu, ngasih tahu, kasih itu sudah pasti. Luar biasa ya. Didikannya juga didikanmu bagus. Ya. Itu bagus sih, orang tua didik sangat bagus sih. Iya kan, saudaramu bisa dibilang berhasil semua kan?
Ya, ya bisa Ya, dibilang itu kalau begitu. saya bilang semua itu karena taburan yang baik. Karena kalau kita naburnya baik, semua orang tua kita baik, Ya. anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan baik kok. Ya, itu taburan orang tua yang baik. Itu sangat kerasa waktu saya di marketing. Begitu saya, oh ini kamu dari mana? Dari Solo, anaknya Bu Susanawati sama Pak Handoko. Tahu, banyak yang tahu. Oh, kamu itu toh, gimana kabarnya? Lu kenal, aku ya bingung. Tak pakai mantu sisanya. Lu kok kenal gitu? Waduh. Ya itu. Jadi kalau kita itu jadi orang tua, kita ini bisa membawa diri, menjaga nama baik kita baik, hidup kita baik. Pasti keluarga kita, anak-anak kita itu juga hidupnya akan baik. Ya, dimudahkan. Dimudahkan. Dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jadi jalannya tuh kayak ya Tuhan sudah siapin gitulah. Siapin, udah disiapin. Berikutnya, nextnya ini. Bahkan di titik terburuk pun dia pimpin. Tuhan pimpin, kasih jalan. Ini loh, gini. Nah, kamu tuh tadi kan mau cerita masa-masa terburukmu toh. Ya. Pernah toh kamu ngalamin masa buruk itu pernah? Ya bagi saya ya waktu kemarin itu. Waktu pandemi? Bukan, pandemi sih enggak. Waktu di mamah meninggal. Oh, waktu itu. mamah meninggal Ya, itu titik terendahmu itu ya? Ya, saya shock lah. Maksudnya kita yang sebelumnya nyaman, enggak pernah mikir bisnis. Maksudnya bisnis hanya untuk have fun, untuk seneng-seneng lah. Maksudnya bukan yang untuk survival hidup ya. Jadi lihat ATM tiap bulan, tiap minggu udah ditransferin ya kan. Waktu kuliah udah nggak mikir, pokoknya futsal, main, dolan, belajar gitu aja, nggak mikir bisnis. Ya bisnis cuma kita sambilan aja. Di 1 tahun bersamaan tuh langsung semuanya sweet. Transferan uang nggak ada, kos harus pindah, harus keluar karena nggak bisa bayar kos kan, kita mesti keluar. Terus sekolah juga tidak terbayarkan. Maksudnya waktu itu ekonominya benar-benar papa ya, kita nggak nyalahin, memang kondisinya memang begini. Jadi ya sudah kita Tapi hadapin. papahmu itu cinta banget sama mamahmu ya. Oh ya, itu luar biasa ya. Ya. Kalau orang masih berpikir pakai logika, dia enggak akan mengorbankan segalanya untuk ya sampai betul ya, rumah betul. Ikut Betul, jual kan? Semua ya, rumah mobil ya udah habis soy. Jadi nol ya, mulai dari nol ya. Jadi kita itu benar-benar begitu berobat meninggal, itu kita keluar dari rumah kontrak sewa. Jadi saya tuh sempat sewa. Sewa Dulu saya sewa rumah enggak ada. Jadi waktu kita menikah, papa itu kan sempat lari maksudnya menenangkan diri di Surabaya. Nah, kita kan dikasih maksudnya ini sewa tempatmu, aku tidak bisa punya rumah lagi dan ini sewa. Jadi sewa waktu itu 3 tahun 3 tahun rumah pertama itu. Selebihnya aku kudu siap untuk bayar dewi. Untungnya sekarang kebeli. Iya. Itu luar biasa ya orang Tuhan itu. Ya. Sekarang sudah kebeli ya. Sudah kebeli, puji Tuhan. Semua tuh kalau kita baik, pokoknya kita tuh baik, karma kita baik, taburan kita baik. Pasti itu kalau sesuatu menimpa kita tuh pasti kita ditolong. Iya, betul. Pasti. Itu saya yakini sekali gitu. Ya. Ya, itu paling berat sih, paling berat. Jadi di kehidupan kita ya. Untungnya itu istri tuh ya bisa ngikuti ya, ndak gersulo, ndak ninggalin. Dia malah ngajak kawin. Sudah yuk, kita menikah aja jadi satu. Padahal nek kita dipikir fight bareng. Kowe madesu ya. Iya. Wes ndak pinter ngitung, wis bangkrut wis. Aduh, masa depannya apa? Luar biasa. Gitu. Untungnya istri ya maulah, sudah kita menikah sekalian, kita bangun dari awal. Wah, ini ramene kayak ngene. Cuan ya, oke. Sedikit-dikit lah pokoknya lah. Wah, itu Gojek itu ya. Itu ya, Gojek, Grab itu sampai antri-antri. Ya. Ini yang counter di mana, Bro, ini, Bro? Ini di mana? Yang ini di Yosodipuro. Yosodipuro, ini Grogol. Di Grogol. Memang di Solo itu unik ya. Kalau saya melihat bisnis makanan kuliner di Solo itu yang laku malah yang middle ke bawah ya. Middle. Pedangan. Ya. Mungkin semuanya sebenarnya ada segmennya sendiri-sendiri, ada segmennya sendiri-sendiri ya. Cuma kalau di mana-mana kalau bawah itu kan masanya lebih banyak, jadi lebih kelihatan. Lebih gitu. kelihatan ya. Betul. Kalau di bawah itu di lebih bawah, banyak. betul. Ketok rame cepet gitu. Ketok ya. rame cepet gitu kan. Tapi kalau di middle sama atas ini kan masanya enggak terlalu banyak, tapi tetap ada. Tetap hidup. Tinggal kita mau brandingnya bagaimana. Gitu. Kalau kita kayak aku belajar dari kayak tolak angin lah. Tolak angin sama antangin. Dia punya slogan gimana? Tolak angin itu punya slogan
apa itu tolak angin itu Roso. bukan, tolak angin itu ini orang pinter. Minum tolak angin. Nah, maka yang pakai tolak angin biasanya orang kantoran. Ya kan? Kantoran. Orang kantoran. Tapi kalau bapak becak, pakainya apa? Antangin. Antangin. Slogannya apa? Wes. Bablas angin. Bablas angin nih. Ingat ya, ingat sablon, ingat baron. Ingat Nah, ini ya. ini. Ingat sablon, ingat baron, ingat. Ingat sablon. Nah, ini slogan ini kan penting. Jadi slogan itu menentukan segmen pasarmu di mana. Makanya kalau bebek meropo slogannya makan enak ndak harus mahal. Tagline ya. Tagline-nya ya, slogannya itu menentukan pasarnya kita. Makan enak ndak harus Iya, mahal. betul. Ya itu kayak antangin sama tolak angin itu. Kamu buka pertama langsung laku ya? Enggak. Pertama kali kan enggak tahu orang. Jadi kita dari awal tuh cuma Pertama kali di Yosodipuro ini. Yosodipuro. Cuma waktu kita kan nyoba Kaki 5 ya. kaki 5. Papa tak cobain. Enak. Terus mertua juga tak cobain. Enak ini. Sudah jual malam aja di gunane mana? Di depannya toko oli dulu aja. Jadi enggak sewa, Tempat kita papi. tempat oli. Terus akhirnya kita coba ya sudah kita nyobalah 3 seadane mejane. Terus kita nyoba, ternyata kok responnya bagus. Orang enak, coba loh. Tahu-tahu langsung rame sekali itu. Jalan langsung gitu. Kita walaupun kita promosi, kita tidak sempat promosi malah di awal itu sudah getok tular, sudah karena produknya yang ngomong ini kuat, jadi langsung apa ya, naik langsung dari orang-orang ke ini langsung naik gitu. Wah, luar biasa ya di Ya, masa itu- pandemi. Ini Tuhan ngasih kamu jalan ide yang bagus loh. Ya. Gitu ya, itulah itu apa namanya satu gift lah nih, saya bilang itu gift lah, Tuhan kasih itu. Terus rencana Malioboro nanti pengembangannya mau kemana? Ya, Malioboro yang pasti ini apa namanya, kita mulai bentuk divisi snack. Jadi divisi snack itu kita mengembangkan snacknya karena yang untuk bisa bermultiplikasi sampai kemana-mana produk itu snacknya. Ya. Betul. Jadi keripik, Ya, sambal, abon betul, itu. abon. Ya. Sekarang kita ada suwir ayam, terus ada bahkan sekarang kita di online-nya itu kita kerjasama dengan ini apa namanya. Jadi kalau kita dulu ini saya belajar juga ya. Dulu itu pemikiran kita pada saat zaman dulu itu kalau kita buka toko di online, itu brandku ya brandku tok. Wis tak dol pokoknya brandku, kita branding apa namanya Kremes Malioboro tok dijual di situ tok. Terus saya pikir-pikir lagi, kenapa kita tidak kerjasama dengan yang lain ya? Maklun ya. Iya betul. Jadi kita apa namanya ya di situ ada kremes, terus kita juga jualan ada abon varia, ada apa namanya macam-macam dari ganep juga, dari pokoknya seluruh oleh-oleh Solo itu kita jual di toko kita. Di toko online kita jual gitu. Jadi mereka kalau mau cari abon itu pilihannya enggak cuma ke tempat kita. Pokoknya Palu Gada ya. Iya, pokoknya ada di situ ada. Kowe mau cari abon apa ya sudah ada. Kowe mau itu tak beli ke. Kita telepon sama ininya. Aku mau dari Makpan Malioboro dong. Kita mau mulai jual online nih. Bisa kerjasama ndak gitu. Kita kasih best price gitu. Terus mereka oke ya jalan. Wah, luar Gitu. biasa ya. Nah di situ online-nya Tokopedia, Shopee, itu jalan. Sekarang karyawanmu berapa? Kita belum sampai 100 sih. Wah, tapi Belum hampir sampai. ya. Hampir. Belum, masih jauh nih sama Ya, kamu pasti. enggak lah, kita kan enggak banyak. Enggak. Belum sampai, kita masih dikit-dikit lah. Luar biasa loh kamu, Leo. Ya kecil-kecilan lah pokoknya bisa jalan. Kecil-kecilan. Yang gede kayak apa dong? Ya kayak kamu. Ampun, Bos. Kayak Baron ini loh. Ampun, Bos. Baron ini. Ya, amin lah, amin. Amin. Gitu aja diamini. Iya. Ini slide berikutnya ada nggak? Sudah deh, udah. Wah, ini ya itu. luar biasa lah kisah hidupmu itu. Aku tahu kamu, keluargamu besar, saya tahu. Ya, jadi berkat lah buat orang. Ya, cowok semua sih juga apa namanya waktu kita kecil juga orang tua ini ya apa namanya didikannya. Dan cowok juga. 4 enggak ada yang nakal loh ya. Ya. Ngerokok aja nggak ada loh. Nah, iya, Ngerokok makanya. aja nggak ada loh. Cowok 4 nggak ada yang cowok nakal. 4 tuh nggak ada yang ngerokok Itu loh. dulu saya lihat tuh coba yang slide pertama Malioboro. Nah, ini si Koko yang gede ya, goreng Ya, atau apa itu? betul, Sering betul. di situ Masian. Betul. Kamu pernah nggak pernah kamu ya? Ikut. ikut. Cuma saya masih kecil nasi. Oh. Cuma cetak nasi sama ngungkuti piring kotor. Itu kalau enggak koh nyonyo koh ino. Ya, kohino yang di depan itu Di yang depan bisa itu bakar sama bisa goreng. bakar, goreng. Kohino. Saya masih nyetak nasi sama ngungkuti barang kotor.
Itu salah satu mungkin didikan orang tua juga ya. Jadi kita dibiasakan itu untuk ayo terjun, ojo isin. Jangan malu gitu loh. Kadang-kadang kan kita malu kadang-kadang wah ngungkuti meja, ngresiki meja kayak membantu kita ngresiki itu malu, nyapu pel itu malu. Nah, mami waktu itu ngajari enggak boleh, ayo harus. Itu yang buat bisnismu sekarang berhasil, kamu mau keliling bawa barang pakai mobil ke Pulau Jawa, Bali. Ya, kamu mau mulai enggak malu, urat malunya udah putus, Itu betul. yang penting, Bro. Kamu memulai bebek meropol di kaki 5 kan kamu enggak malu loh. Ibaratnya kamu punya restoran loh di Solo Baru, restoran besar terkenal. Betul. Kamu mau memulai dari kaki 5 kan, itu luar biasa. Jadi yang penting untuk para pengusaha itu yang lagi mau melangkah itu satu, jangan pernah malu. Jangan pernah malu, betul. Hilangkan urat malu itu. Betul. Selama kita tidak mengemis meminta-minta. Ya. Dulu mami bilangnya, selama kita pokoknya kita ndak nyuri, ndak melakukan kejahatan, ndak usah malu. Betul. Jalan terus. Jalan terus ya. Pikir ya, oke lah, jalan terus pokoknya. Jalan terus. Nanti kalau jalan kan Tuhan kasih tuntunan. Oh ini bagusnya dibeginiin, betul diginiin, diperbaiki seperti ini. Ya lama-lama jadi baik. Lama-lama jadi baik. Ya wis, terima kasih ini waktumu, sudah meluangkan waktu sharing-sharing. Ini luar biasa, aku sudah mbok kunjungi ini senang banget. Wah, iya. Ini semoga juga bisa jadi inspirasi, motivasi bagi teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Ya, Leo ini dari dulunya seperti apa, sekarang luar biasa. Nanti bisa jadi inspirasi. Yang penting itu kita cara berpikir. Lihatlah cara berpikir Leo seperti apa. Kita copy paste cara berpikirnya dia. Jadi orang berhasil dan tidak itu hanya cuma merubah cara berpikir. Ya, mindset. Menurut saya merubah mindset aja. Mindset penting. Modal uang itu bukan nomor satu. Ya, betul. Tapi cara berpikir itu nomor satu. Kalau betul. cara berpikirmu seperti cara berpikir orang-orang yang berhasil, kamu hidupmu pasti berhasil. Ya, kadang-kadang itu saya ketemu beberapa anak muda. Itu mereka ya nggak bisa maju, ya nggak ada modal. Nggak ada modal. Nah, selalu nggak ada modal. Modal itu nggak selalu dengan uang. Modal PD itu juga modal. PD, ya. Pengetahuan itu juga modal. Link channel itu juga modal. Itu apakah pakai uang semua? Enggak. Ya Tuhan sudah kasih 2 kaki, 2 tangan ini kan modal juga kan. Betul. Kita punya banyak modal, kita mikirin yang satu modal aja. Gitu. Tapi kita melupakan modal-modal yang lain. Waduh. Luar biasa. Gitu. Terima kasih ya Leo. Oke, sama-sama. Semoga kamu semakin sukses. Yes, sama-sama, Bro. Cabangmu nanti tahun depan 50. Amin. Brandmu 5, apalagi nih nanti. Ya, pokoknya semua tercapai, apa yang kamu inginkan semoga tercapai. Amin. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Amin. Jangan lupa ingat sablon, ingat baron. Iya, sih. Sip.